Nah, berarti kalau sekarang itu Mas, dari yang swing trading yang nyari 10%, 15% hold 2-3 hari, berarti sekarang dari trading yang 2%, 3% gitu ya Mas, scalping ya Mas? Ya, sama yang swingnya ya kita pisahin porto aja sih. Yang swing pisahin porto, tetap misalnya yang punya potensi ya secara tren masih bagus. Tapi kok nggak sahamnya nggak jalan kemana-mana, tapi yakin masih bisa naik. Belum kena level stop loss ya, hold di porto swing aja. Lebih nyaman seperti itu kalau saya sih. Oke, nah ini juga nih pentingnya ya teman-temannya mempunyai beberapa akun sekuritas untuk swing, untuk nyopet gitu, untuk scalping. Nah, seperti pengalaman yang sudah di-sharing oleh Mas Benz, memang banyak sekali nih manfaat-manfaat yang bisa kita gunakan seperti itu untuk ilmu kita. Jadi ya teman-teman, intinya untuk teman-teman ini bisa pemahami dulu nih karakteristik teman-teman ini. Jangan misalnya memang masih trading sambil kerja kantoran, memaksa untuk scalping seperti itu. Masuknya di saham gorengan yang memang bisa naik arah 35%, tapi 1 jam kemudian langsung ke zona kuning seperti itu ya, atau bahkan langsung merah seperti itu. Berarti teman-teman bisa nih ke saham-saham yang memang mid cap seperti properti BSDE, PTPP seperti itu. Lalu juga yang lebih aman banking, BRI, Mandiri, BNI atau BCA seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Ben segini, gimana nih Mas supaya untuk teman-teman yang menyaksikan kita malam hari ini, kan sekarang ARB 15% lagi, supaya teman-teman lebih aman nih, modalnya nggak tergerus. Apalagi ini juga persiapan nanti tanggal 4 September 2023 itu ARB sudah kesetelan awal nih Mas, setelan pabrik gitu ya, yang dimana harga saham 50-200 itu ARB-nya 35% lagi nih. Jadi kita saat ini masih latihan ya, masih dikasih latihan bulan 6 sampai bulan 9, 3 bulan nih, yang suka main di saham 50 sampai 200, dia masih ARB 15%. Nah, nanti mulai September dia 35% lagi nih. Naik 35%, turun 35%. Seperti itu. Gimana nih Mas supaya teman-teman semua lebih berhati-hati dan tidak tergerus modalnya di saat ARB sudah 15% dan nantinya di 4 September 35%. Sebenarnya gampang banget jawabannya ya. Sebenarnya gampang banget dan pola pikir aja sebenarnya harus diubah. Misalnya kita sudah tahu saham ABCD itu bisa tiba-tiba arah, tiba-tiba sejam kemudian nanti kuning atau ARB. Ya jangan dikejar waktu dia lagi naik. Ya cari aja, incar aja ARB-nya. Apalagi nanti kalau sudah ARB 15%, 35% lebih asik lagi, belinya di bottom. Jadi begitu dia sudah turun 15%, turun 20%, begitu ada sinyal balik arah langsung beli. Enaknya seperti itu. Jadi ambil pola pikirnya diubah. Yang tadi harusnya saya takut kehilangan 1 juta tadi, daripada saya harus ngejar cuan 100.000 gitu ya. Bisa kita pakai dengan cara bukan ngejar saham yang lagi lari, tapi kita ubah menjadi belinya ke bottom fishing, lebih tepatnya kayak gitu nih. Apalagi nanti kalau misalnya contoh saham ABCD ini sudah ARB 2 hari. ARB 2 hari kan sudah 30% ya. Begitu naik itu kan, begitu saham yang turunnya 50% itu naik itu 100% loh. Misalnya dari 200 turunnya ke 100, itu butuh 3 hari aja tuh sekarang. Butuh 3 hari kalau ARB-nya 35% kan, kalau nggak salah ya. 200 ke 100 itu butuh 3 hari kalau ARB-nya 35%, misalnya ini contoh aja ya. Berarti otomatis kalau kita bisa beli itu ya, penurunannya dari 200 ke 100 itu naik itu kan sudah turun 50%. Tapi kalau kita bisa beli di 100 kemudian dia balik lagi ke katakanlah 150 aja, itu sudah cuan 50% lagi. Kalau balik ke 200 berarti cuan kita sudah beggar gitu. Jadi lebih kita ubah aja mindsetnya dengan bottom fishing, jangan lagi dikejar waktu sell buy on breakout gitu ya, berbahaya banget buy on breakout. Begitu dia kita beli waktu breakout langsung di ARB-in kayak gitu. Jadi lebih ke strategi aja sih, dan money management itu paling penting banget. Saya sering ngomong di live, nggak perlu orang-orang pemula itu belajar ngerti analisa teknikal, fundamental, bandarmologi, itu semuanya bagi saya itu adalah bisa dipelajari setelah teman-teman belajar tentang money management gitu ya. Money management itu dalam arti apa? Anggaplah katakanlah teman-teman polos banget, nggak ngerti, beli sembarang saham, katakanlah nyangkut di Goto, katakan kayak gitu ya, nyangkut di Goto. HK waktu kemarin naik 125, FOMO gitu kan ya. Tapi belinya itu cuma 10 lot gitu, misalnya, atau ya belinya 10 lot aja. Jadi kan kalaupun dia turun ke 110 katakanlah, masih punya dana beli. Ya masih bisa punya dana, katakanlah punya duit 1 juta aja nih, contoh aja ya. 1 juta. Jadi belinya pertama 10 lot, ya nanti ketika turun, katakanlah turun di 110 atau 108, bisa beli lagi nih.
20 lot atau 30 lot misalnya, itu average sudah turun banyak banget ya. Jadi sebenarnya itu penting untuk para pemula. Kalau sudah average-nya turun tadi ya, katakanlah kita beli 30 lot, berarti total saham GoTo kita kan 40 lot. Itu average-nya dari 125 tuh turun jauh, jadi 113, aja, 113,7 aja ya kan. Jadi kita bisa jual, jangan berharap jual di 125 juga ya, dikasih 116, 117 ya jual kayak gitu. Jadi sebenarnya pemula-pemula asalkan menguasai ilmu yang namanya money management yang dasar ini ya, tanpa fundamental dan teknikal aja itu bisa cuan. Ya asalkan money manajemennya benar ya gitu. Oke, nah tuh teman-teman nggak lupa nanti masukkan. Nanti kalau untuk ARB udah 35% nih, atau bisa di itu ya, pelajari dari sekarang ARB 35%. Kurangin nih teman-teman saham yang memang buy on breakout. Suaranya jauh mas. Kalau kita kurangin nih ya mas tadi strateginya saham yang buy on breakout seperti itu ya. Karena memang kalau buy on breakout seperti itu bisa kita terkena resiko ya, false breakout ya seperti itu, dan memang harganya bisa langsung berbalik arah nih. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa ketika nanti ARB 35%, ada baiknya kita beli saham yang memang sedang berada di support ya, bottom fishing seperti itu, karena memang lebih aman juga untuk kita ketika ARB-nya sudah 35% ya mas, di saham yang sudah disupport seperti itu. Lalu juga mas ya, tadi juga yang paling penting juga money management ya mas. Kalau misalnya pergerakan harga tidak sesuai dengan ekspektasi langsung naik, harga turun tapi kita masih yakin ini trennya naik seperti itu, kita bisa average down ya, sehingga memang average kita bisa turun kembali seperti itu. Nah mas, jadi memang ya mas, tadi ekspektasi dan psikologi juga harus diatur ya ketika ARB nanti 35% dan saat ini 15%, seperti kita sampaikan tadi, kita obrolin di awal ya. Tadi pengalaman juga Mas Ben ya, ketika 35% kena gitu memang sedikit kena psikologisnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman juga nih nantinya kalau memang masih pemula, jangan dipaksakan ya Mas dengan modal besar, seperti bisa tadi 100.000 dulu seperti itu. Kalau misalnya habis loss, misalnya trading 10 juta, gunain dulu 1 juta. Nah, itu bisa jadi strategi yang tadi dikasih tahu sama Mas Ben nih. Nah Mas, lalu juga nih Mas, tadi juga udah banyak yang chat di kolom komentar ya. Nah, coba kita satu persatu untuk teman-teman yang nanya di kolom komentar itu tadi. Nah, untuk menu besok apa nih Mas katanya? Udah spesifik ya. Nah, dari Mas Ben sendiri apa nih menu besok nih? Nah, apakah ada bocoran nih? Tadi juga banyak yang ngomongin RAM ya Mas, seperti itu. Ya yang pasti RAM besok bisa ini lah ya, besok bisa dipantau lagi karena baru ARA, biasanya yang ARA itu kan besoknya bisa masih lompat kayak gitu ya. Untuk RAM, kemudian pantau sama apa lagi ya, yang hari ini strong up sih banyak banget ya hari ini. Jadi bisa dipantau aja untuk top gainer aja ya, beberapa top gainer bisa dipantau selain RAM lah, selain RAM juga bisa. Karena buat yang punya barang sudah ke hari ini, besok bisa tinggal jualan aja ya untuk RAM kayak gitu. Tapi yang belum punya ya hati-hati aja, besok naik misal karena sudah ke 800, 810 gitu ya, ya bisa TP, jangan dikejar di pucuk. Tadi kan sudah kita kasih tahu, ini kan namanya baru saham yang baru breakout ya. Ini salah satunya saham RAM gitu. Jadi bisa potensi kena 15% juga nih di saham-saham yang seperti RAM kayak gini. Jadi disesuaikan aja cara masuknya, lebih penting ya. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Oke, tadi itu dari Mas Pens ya, saham-saham yang memang hari ini masuk top gainers bisa dipantau lagi nih untuk pergerakan besok, dan juga RAM nih yang memang hari ini ARA, besok kalau yang udah punya barang sih tinggal TP ya Mas. Kalau yang ibaratnya baru mantau nih jangan sampai FOMO ya Mas, karena memang takutnya nanti dia malah kena ARB 15% nih di RAM nih. Dan kalau boleh nih Mas, saat ini Mas Ben sedang trading di saham apa nih? Blue chip atau gorengan atau ini Mas, saham apa lagi nih yang lagi di tradingin
Mengingat sekarang ini kan jam perdagangan bursa sudah makin panjang seperti itu. Ya kalau saya sih trading apa aja yang bisa kasih cuan aja ya. Saya nggak pilih blue chip, tapi memang jarang banget saya trading misalnya di PTBA atau di Adaro yang saham-saham seribuan, saya jarang banget lah trading. Daripada misalnya saya trading di saham film gitu ya, saya lebih suka RAM, memang yang lebih murah-murah lah ya, lebih murah-murah tapi bukan gorengan juga. Jadi mungkin banyak orang bilang, ah saya itu trading gorengan terus setiap hari. Nggak semua gorengan itu gorengan, misalnya kayak saham yang masih murah, katakanlah contoh Wika. Wika itu gorengan atau bukan gitu? Wika itu kan termasuk juga blue chip sebenarnya ya. Secara market cap kita hitung bisa jadi termasuk juga blue chip. Tapi kan bukan gorengan, tapi harganya memang relatif masih murah. Saya lebih pilih ya sesuatu saham-saham yang seperti itu aja. Jadi bukan dalam konteks tanda kutip itu gorengan. Jadi semua gorengan saya hajar yang mereknya aneh-aneh ya, nggak pernah kita dengar tuh dibeli. Misalnya hari ini ada naik apa top gainer saham yang tipis-tipis kayak gitu ya, nggak mau saya beli. Yang memang benar-benar bagus kayak misalnya katakanlah Awan gitu contohnya. Apakah Awan tuh gorengan? Kan bukan ya, masih baru IPO juga seperti RAM, tapi prospeknya bagus, secara teknikal juga oke gitu ya, karena kita bisa trading ya, kenapa nggak kita trading kayak gitu contohnya aja ya. Nah, itu memang kalau Mas Ben sendiri jarang ya kalau main di saham-saham blue chip seperti BCA gitu yang selembarnya 9 ribuan, 8 ribuan ya, BNI 8 ribuan, itu Astra 5 ribuan ya. PTBA itu 3 ribuan, jadi memang seperti saham-saham yang memang harganya di bawah 1000 ya Mas, tapi bisa dibilang market cap-nya pun juga tidak kecil-kecil amat seperti saham gorengan, tapi memang Suaranya putus-putus dan kresek-kresek. Oke, memang tadi ya Mas, kalau Mas Benz bilang ya bahwa jarang sekali ya main di saham-saham blue chip seperti BCA yang 9.000, BNI 8.000, lalu Astra 5.000 ya. Lebih main di saham-saham yang memang di bawah 1.000 ya, harganya lebih terjangkau seperti itu. Dan juga kalau kita lihat ya Mas, tadi Mas Benz bilang bahwa kalau harganya di saham 1.000 gitu bukan berarti dia gorengan ya. Seperti itu. Memang harga sahamnya kecil tapi memang market cap-nya dia besar, tidak seperti saham gorengan. Lalu juga nih Mas ya, kalau kita lihat tadi seperti disinggung lagi ya, PTPP, Wika itu secara market cap juga nggak kecil-kecil amat ya Mas. Seperti itu, dan memang itu pun harganya sekarang Wika kan baru bangkit ya, masih di 400-an, dan itu juga bukan dibilang saham gorengan, sehingga memang nih teman-teman bisa diperhatikan nih saham-saham yang memang memiliki market cap-nya besar akan tetapi harganya terjangkau. Karena kalau harga di bawah 1.000 pergerakan lebih enak ya Mas, tiba-tiba bisa 15% gitu daripada nunggu BCA ya Mas, 2%, 3%, BRI, Astra 3%, 5% ya. Kalau misalnya BCA mungkin 5% butuh seminggu, kalau saham-saham kayak Wika 15%, 10% sehari bisa ya, seperti itu. Mungkin Mas Benz juga itu ya memasuki hal itu ya, makanya mainnya di saham-saham kecil gitu. Nah Mas, kalau dari Mas Ben sendiri gimana nih? Boleh dijelaskan nggak Mas kepada teman-teman kita yang nonton pada hari ini dari pandangannya Kobens? Bagaimana cara kita menentukan bahwa suatu saham dikatakan sedang di harga diskon? Kalau kita pakai analisa fundamental mah gampang banget lah. Cukup cari aja yang PBV di bawah 1, udah simpel kan, secara itu aja kalau diskon secara fundamental ya kan. Cari aja yang PBV-nya di bawah 1, kemudian PER juga di bawah 10, itu gampang banget. Ngomongin diskon sudah pasti pasang diskon lah ya kan. Kemudian kalau secara teknikal diskon ya kita lihat aja sudah muncul-muncul di top loser ya, top loser mingguan atau top loser monthly atau bulanan, itu bisa kita lihat katakan juga lagi diskon secara teknikal misalnya. Jadi bisa juga di screening secara teknikal maupun fundamental, tergantung kebutuhan aja. Nah, memang gampang sekali teman-teman. Kalau misalnya secara fundamental cari PBV-nya di bawah 1 nih untuk saham-saham yang memang masih murah seperti itu. Dan juga dari teknikal, kalau kita lihat yang memang sudah turun ya Mas di mingguan dan bulanan ya, yang jadi top loser misalnya satu minggu ini udah turun 25% sampai 30%. Nah kita lihat chartnya lagi, sudah disupport belum nih, kita bisa bottom fishing nggak seperti itu. Nah oke Mas, tadi juga nih ada yang nanya nih, BTN gimana nih Mas view-nya sama Excel kalau dari Mas Ben sendiri? BTN aja ya, BTN aja. Sekarang BTN harganya
mau dibilang murah banget ya tidak, tapi terdiskon ya, itu salah satunya. Masih punya resist di 13.50 sampai 14.50. Dan kalau nanti saham-saham propertinya pada uptrend kayak gitu ya, otomatis bank yang kena imbas positifnya sudah pasti cuman bank BBTN ya, karena bank yang mengelola untuk KPR rumah gitu, untuk uangnya nanti kan ke BTN. Kalau properti-properti itu nanti jalan. Masalahnya sekarang properti untuk end user memang masih kalah dengan properti-properti industri ya. Jadi lebih diperhatikan aja untuk properti industri, tidak akan efek jauh ke BBTN-nya. Contohnya aja kayak SSIA gitu ya, itu kan bukan properti untuk yang end user, tempat tinggal. Oke, nah jadi juga lihat ya, kalau hari ini BBTN di 13.15 memang sudah di area resisten nih di 13.40 seperti itu. Dan ada baiknya teman-teman agak ini nih, jangan ngejar BTN ya, karena sudah di area resisten. Ada baiknya kalau break dulu nih 13.40 baru bisa dipertimbangkan untuk masuk nih. Nah, kalau Mas Ben sendiri gimana nih Mas, tips trading plan-nya untuk teman-teman, siapa tahu bisa dipelajari sama teman-teman nih tips trading yang biasa dipakai sama Mas Ben. Ya, trading plan sebenarnya balik ke money management aja, gampang ya. Jadi kita nggak pernah beli di satu harga atau all in ya. Kita nggak all in, apalagi untuk pemula gitu. Jangan pernah all in lah. Punya duit 1 juta, all innya 1 juta. Punya duit 10 juta, all innya 10 juta. Jangan ya. Jadi punya area buy. Ditentukan area buy-nya, area buy 1, area buy 2 lah minimal ya. Atau punya 3 area buy kayak gitu. Buy secara pyramid buy. Itu trading plan yang paling menurut saya worth ya. Dan semakin bawah semakin besar belinya kan. Nah, itu adalah trading plan yang menurut saya paling teruji, bagus untuk trader-trader pemula maupun teman-teman yang punya masalah sering kena cut loss ya, atau sering tiap kali saya beli kok turun begitu, saya cut loss kok terbang. Nah, itu yang paling penting adalah di money management pyramid buy, itu aja sih. Nah, jadi ya manajemen nih. Jadi jangan memaksakan untuk buy saham satu harga 1 juta langsung dihabisin 1 juta. Nanti 10 juta juga dihabisin 10 juta. Oke Mas Ben, nampaknya kita sudah hampir 1 jam ya di live kita pada malam hari ini. Nah, Mas Ben ada nggak closing statement nih buat teman-teman yang nonton kita pada hari ini? Oke, dari saya paling buat teman-teman yang misalnya lagi down gitu ya, setiap orang pasti punya sesi-sesi down lah, termasuk saya ataupun siapapun ya. Mau yang kita lihat trader-trader besar maupun trader-trader kecil, cuman nggak mungkin dilihatin ya waktu lagi fase-fase down, nggak mungkin banting laptop misalnya habis cut loss, misalnya banting laptop, nggak lah ya. Jadi setiap orang pasti punya fase lagi up and down, sama aja kayak saham. Jadi saran saya kayak tadi, punyalah circle atau komunitas, nggak perlu banyak, misalnya 1, 2, 3 orang teman dekat aja, tapi sepemikiran kayak gitu ya. Jadi nggak harus punya komunitas tuh misalnya 1 RT, nggak perlu. Misalnya komunitas kecil aja punya ya, ataupun bisa gabung ke circle-circle yang mensupport untuk edukasi kayak gitu ya, support mental kita itu paling penting banget. Karena kalau cuma cari stock pick gitu ya, gabung ke suatu grup carinya cuma stock pick ya, semua aja kalau keliling semua dapat ya. Namanya stock pick, atau di mana-mana juga sama aja yang namanya stock pick. Tapi kalau lingkungan circle yang positif, bisa saling support, bisa saling tukar pikiran. Ketika kita down ada yang semangatin, itu yang paling penting kita cari ya, circle seperti itu. Itu aja sih dari saya.